Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera kepada semua penghuni gaib online. Seperti biasanya, sebagai tanda kehadiranmu, jawablah salam kami di kolom komentar. Karena dengan salam ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, serta diberikan rezeki yang berlimpah. Jika sudah, mari lanjutkan jalan ceritanya. Mas Lukman selalu percaya bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia terus bertahan di kampung. Sejak lulus sekolah, ia bekerja serabutan, membantu apa saja yang bisa menghasilkan uang. Namun di dalam dirinya, ada satu tekad yang tak pernah padam, menjadi perantau sukses, pulang dengan cerita keberhasilan, dan membuat kedua orang tuanya bangga. Kesempatan itu akhirnya datang ketika ia diterima bekerja di sebuah perusahaan kecil di Magetan. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk menjadi awal. Tanpa berpikir panjang, ia mengemasi pakaian, beberapa buku, dan harapan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, "Ini awal hidup baru." Hari pertama tiba di Magetan, udara terasa lebih sejuk dari yang ia bayangkan. Kota itu tidak terlalu ramai, tapi cukup hidup. Ia sempat tersenyum saat membayangkan dirinya beberapa tahun ke depan. Mungkin sudah punya usaha sendiri, mungkin sudah bisa membeli rumah kecil untuk orang tuanya. Namun sebelum semua itu terwujud, ia harus menemukan tempat tinggal. Selama 2 hari, Mas Lukman berkeliling mencari kontrakan yang sesuai dengan kemampuannya. Beberapa terlalu mahal, sebagian lagi terlalu sempit. Hingga seorang tukang parkir di dekat tempat kerjanya menyebutkan sebuah rumah yang jarang ditempati orang. Letaknya tidak jauh dari pusat kota. Sewanya murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran lokasi yang strategis. Kalau berani coba saja lihat. Rumahnya masih bagus, kata pria itu dengan nada yang sulit ditebak. Mas Lukman tidak menangkap kejanggalan apapun dari kalimat itu. Ia hanya mendengar satu hal, murah dan dekat tempat kerja. Sore itu juga ia mendatangi alamat yang diberikan. Rumah itu berdiri di ujung gang yang tidak terlalu lebar. Cat temboknya sudah sedikit pudar, tapi bangunannya kokoh. Halamannya cukup luas untuk ukuran kontrakan, dengan satu pohon mangga di sisi kiri yang menaungi sebagian atap. Pintu kayunya terlihat tua, namun masih kuat. Entah kenapa, saat berdiri di depan pagar, Mas Lukman merasakan suasana yang berbeda. Bukan menakutkan, hanya sunyi. Padahal beberapa rumah di sekitar terlihat berpenghuni. Tidak terdengar suara televisi, tidak ada anak-anak bermain. Seakan-akan bagian ujung gang itu terpisah dari keramaian yang ada di luar. Pemilik rumah datang tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang jarang tersenyum. Ia menjelaskan singkat tentang rumah itu tanpa banyak basa-basi. Tidak ada cerita panjang, tidak ada penjelasan detail, hanya menyebutkan harga dan aturan sederhana. Ketika Mas Lukman bertanya mengapa rumah sebesar itu disewakan dengan harga rendah, pria itu hanya menjawab bahwa ia tidak ingin repot mengurusnya. Jawaban itu cukup bagi Mas Lukman. Ia masuk untuk melihat bagian dalam. Ruang tamunya luas, lantainya masih rapi, kamar tidurnya ada 2. Di bagian belakang terdapat dapur sederhana yang langsung terhubung dengan halaman kecil. Semuanya terlihat normal. Tidak ada kerusakan berarti. Tidak ada tanda-tanda terbengkalai. Hanya saja, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Mas Lukman menganggap itu karena rumah lama jarang ditempati. Ia mencoba menepis pikiran yang tidak perlu. Baginya, rumah ini adalah kesempatan. Ia membayangkan meja kerja kecil di sudut kamar, lemari pakaian di dekat jendela,
dan rutinitas pagi berangkat kerja dengan langkah penuh semangat. Tanpa berpikir panjang, ia membayar uang sewa untuk beberapa bulan ke depan. Malam pertama sebelum benar-benar pindah, ia sempat berdiri sendiri di ruang tengah yang kosong. Cahaya lampu tunggal menggantung di atas, menciptakan bayangan panjang di lantai. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan yang gelap. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Mas Lukman menarik napas panjang dan tersenyum kecil. Ia merasa hanya terlalu lelah setelah perjalanan panjang. Ia mematikan lampu, mengunci pintu, dan berjalan keluar rumah dengan langkah mantap. Hari pertama Mas Lukman resmi menempati rumah kontrakan Magetan, berjalan tanpa kejadian berarti. Ia sibuk menata barang, menyapu lantai yang berdebu tipis, lalu menempatkan kasur lipat di kamar depan. Malam itu ia tidur lebih cepat, karena esok harus masuk kerja pagi. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun tanpa sebab yang jelas. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi buruk. Hanya perasaan seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit kamar yang remang. Ia mengira mungkin tubuhnya belum terbiasa dengan lingkungan baru. Lalu terdengar suara pelan, seperti kain terseret di lantai. Bukan dari luar, bukan dari atap. Suara itu datang dari arah ruang tengah. Mas Lukman menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya imajinasinya. Suara itu muncul lagi, lebih jelas, seolah seseorang berjalan perlahan tanpa alas kaki. Ia duduk di tepi kasur, mencoba berpikir rasional. Bisa saja tikus besar, bisa saja kayu memuai karena suhu malam. Namun suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia merasakan ada sesuatu berdiri di balik pintu. Tidak mengetuk, tidak bergerak, hanya diam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Mas Lukman memberanikan diri membuka pintu secara tiba-tiba. Ruang tengah kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya lampu redup yang ia biarkan menyala semalaman. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia berjalan menyusuri ruangan, memeriksa setiap sudut. Tidak ada jendela terbuka, tidak ada tanda orang masuk. Akhirnya ia kembali ke kamar dengan perasaan yang tidak nyaman, meski mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sugesti. Keesokan paginya, ia berangkat kerja seperti biasa. Anehnya, saat ia menyapa salah satu tetangga yang sedang menyiram tanaman, wanita parubaya itu hanya menatapnya beberapa detik sebelum menjawab singkat. Tatapan itu bukan ramah, bukan pula marah. Lebih seperti tatapan orang yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih untuk diam. Siang harinya, di tempat kerja, Mas Lukman sempat menceritakan bahwa ia tinggal di ujung gang dekat pohon mangga besar. Salah satu rekan kerjanya langsung terdiam. Wajahnya berubah sejenak sebelum berkata pelan bahwa rumah itu jarang bertahan lama penghuninya. Mas Lukman tertawa kecil, menganggapnya hanya cerita warga yang dibesar-besarkan. Ia tidak ingin kepercayaan dirinya goyah hanya karena omongan yang belum tentu benar. Namun malam berikutnya, gangguan itu kembali. Kali ini bukan suara langkah. Ia terbangun karena mencium aroma bunga yang sangat kuat di dalam kamar. Bukan harum segar seperti bunga taman, melainkan wangi yang terlalu pekat hingga membuat kepala terasa berat. Bau itu memenuhi ruangan tanpa sumber yang jelas. Ia bangkit dan membuka jendela, berharap udara luar bisa menghilangkannya. Saat tirai tersibak, pandangannya tertuju pada halaman. Pohon mangga berdiri diam di terpa angin pelan. Di bawahnya, sekelebat bayangan putih seperti melintas cepat. Mas Lukman memicingkan mata. Bayangan itu hilang begitu saja.
Ia memaksakan diri menutup jendela dan kembali ke kasur, mencoba mengabaikan semuanya. Tetapi sebelum matanya terpejam, ia mendengar sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Suara perempuan tertawa pelan, bukan dari luar rumah, bukan pula dari kamar sebelah. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berbisik tepat di samping telinganya. Ia bangkit spontan, menoleh ke kanan. Tidak ada siapapun. Malam itu ia tidak tidur lagi. Sejak saat itu, suasana rumah terasa berubah. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Pintu dapur kadang terbuka sendiri padahal sudah dikunci. Sekali waktu, ia menemukan jejak basah seperti bekas kaki kecil di lantai ruang tengah. Padahal ia yakin tidak membawa air masuk. Mas Lukman mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba bertanya secara halus kepada pemilik warung di dekat gang tentang rumah tersebut. Wanita itu hanya menghela napas panjang dan berkata pelan bahwa rumah itu punya sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketika Mas Lukman meminta penjelasan lebih lanjut, wanita itu menggeleng, lalu berbisik bahwa sebaiknya ia berhati-hati jika mendengar suara perempuan menangis pada malam Jumat. Malam Jumat datang dengan langit yang terlalu gelap, seolah bulan sengaja bersembunyi. Sejak pulang kerja, perasaan Mas Lukman sudah tidak tenang. Ucapan pemilik warung terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan dapur dan merapikan pakaian, berharap rasa cemasnya mereda. Sekitar pukul 11 malam, listrik sempat padam beberapa detik. Ketika lampu menyala kembali, suasana rumah terasa berbeda. Sunyinya bukan lagi sunyi biasa, melainkan seperti kesunyian yang menunggu sesuatu terjadi. Tak lama kemudian, terdengar suara lirih, tangisan, pelan, tersendat, seperti perempuan yang menahan rasa sakit. Suara itu datang dari arah ruang tengah. Mas Lukman membeku di tempat duduknya. Nafasnya terasa berat. Ia tahu inilah yang diperingatkan orang-orang. Tangisan itu semakin jelas, lalu berubah menjadi isakan yang memilukan. Ada nada putus asa di dalamnya, seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Mas Lukman berdiri perlahan, langkahnya terasa kaku. Ia berjalan menuju ruang tengah dengan jantung yang berdetak tidak beraturan. Lampu di ruang itu mendadak redup, meski tidak mati. Di sudut dekat tembok, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Seorang perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang terurai menutupi punggung, gaunnya putih kusam seperti kain lama yang belum pernah dicuci. Tubuhnya sedikit membungkuk, bahunya bergerak mengikuti isakan tangis yang tak kunjung berhenti. Mas Lukman tidak bisa bersuara. Kakinya terasa berat seperti dipaku ke lantai. Dalam hitungan detik, perempuan itu berhenti menangis. Kepalanya bergerak perlahan. Bukan berbalik dengan tubuhnya. Hanya kepalanya yang menoleh ke belakang, memutar dengan sudut yang tidak wajar hingga wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam kosong. Senyumnya tipis namun tidak menyenangkan. Mas Lukman tersentak mundur. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, meninggalkan udara yang mendadak sangat dingin. Lampu kembali normal seakan tidak terjadi apa-apa. Ia terjatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Kali ini ia tidak bisa lagi menganggap semua itu sebagai halusinasi. Keesokan harinya, wajahnya pucat saat berangkat kerja. Rekannya yang pernah memberi peringatan memperhatikannya cukup lama, sebelum akhirnya mengajaknya berbicara di luar ruangan. Dengan suara pelan, pria itu menceritakan bahwa rumah tersebut dulu milik seseorang yang dikenal sangat kaya secara tiba-tiba. Konon, pemilik lama melakukan pesugihan. Setiap beberapa tahun sekali, ada orang yang meninggal tanpa sebab jelas setelah tinggal di sana. Selalu disebut sakit mendadak, serangan jantung, atau depresi.
Namun warga lama percaya ada yang lebih gelap dari sekadar kematian biasa. Mas Lukman mencoba menyangkal, tetapi kejadian semalam masih membekas jelas di pikirannya. Sore itu ia tidak langsung pulang. Ia mendatangi seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang paling lama tinggal di gang tersebut. Dengan tatapan berat, lelaki itu mengakui bahwa rumah itu pernah menjadi tempat ritual. Ia tidak tahu detailnya, tapi katanya selalu ada gantian yang diambil. Kalau sudah mulai lihat dia, berarti waktumu sedang dihitung, ucap lelaki itu tanpa emosi. Mas Lukman pulang dengan langkah lemas. Sejak membuka pintu, ia merasakan hawa berbeda. Di meja ruang tengah, terdapat bercak tanah basah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sudut ruangan, ada bekas seperti goresan kuku di tembok yang catnya mulai mengelupas. Malam itu gangguan tidak langsung muncul. Justru kesunyian yang menyiksa. Sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun karena merasa dadanya sesak. Saat membuka mata, ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, napasnya pendek. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat sosok yang sama berdiri di ujung kasur. Perempuan itu kini tidak menangis. Ia tersenyum. Pelan-pelan sosok itu merangkak naik ke atas tempat tidur tanpa suara. Rambutnya menjuntai menyentuh wajah Mas Lukman. Bau anyir memenuhi hidungnya. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Sosok itu berbisik tepat di atas wajahnya. Suaranya serak dan dingin, mengatakan bahwa perjanjian belum selesai dan tumbal harus diganti. Tiba-tiba tubuh Mas Lukman kembali bisa bergerak. Ia langsung bangkit dengan napas terengah-engah. Sosok itu menghilang lagi, tetapi bekas cekungan di kasur masih terlihat jelas, seolah benar-benar ada sesuatu yang baru saja menindihnya. Sejak malam ketika sosok itu berbisik tentang perjanjian yang belum selesai, hidup Mas Lukman berubah drastis. Ia tidak lagi merasa seperti penghuni rumah itu. Lebih tepatnya, ia merasa sedang tinggal di wilayah milik sesuatu yang lain. Beberapa hari berikutnya, tubuhnya mulai melemah tanpa sebab jelas. Nafsu makannya hilang. Setiap bercermin, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dengan lingkar hitam di bawah mata yang semakin jelas. Rekan kerjanya menegur karena ia sering melamun dan hampir melakukan kesalahan fatal saat bekerja. Namun yang paling mengganggunya bukan kelelahan fisik, melainkan suara bisikan yang mulai terdengar bahkan saat ia terjaga. Suara itu tidak selalu jelas, hanya seperti hembusan napas di telinga, kadang memanggil namanya pelan. Ia mulai sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Bahkan siang hari pun, ketika matahari sedang tinggi, ia merasa ada bayangan yang mengikuti langkahnya. Suatu sore sepulang kerja, ia mendapati pintu utama rumah dalam keadaan sedikit terbuka. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Hatinya langsung bergetar, tidak nyaman. Dengan langkah hati-hati, ia masuk dan memeriksa setiap ruangan. Semua tampak seperti biasa, kecuali satu hal. Di lantai ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung, ada lingkaran tipis seperti bekas sesuatu yang pernah digambar dengan cairan gelap, lalu dibersihkan setengah hati. Jika tidak, diperhatikan dengan seksama. Bekas itu hampir tak terlihat. Mas Lukman berlutut dan menyentuhnya. Permukaan lantai terasa lebih dingin di bagian tersebut. Jari-jarinya bergetar. Malam itu ia memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Ia duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang, mencoba melawan rasa takutnya. Ia bertekad tidak akan terlelap, tidak akan memberi kesempatan pada sosok itu mendekat lagi. Jarum jam menunjukkan pukul 12 lewat beberapa menit ketika suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Napasnya mulai terlihat seperti embun tipis di udara. Lampu berkedip satu kali, lalu stabil kembali.
Dari arah dapur terdengar bunyi benda jatuh. Mas Lukman bangkit dan berjalan ke sana. Tidak ada barang pecah, tidak ada panci terjatuh. Namun di dinding dapur, muncul bayangan panjang yang tidak sesuai dengan arah cahaya lampu. Bayangan itu bergerak sendiri, pelan, seolah mendekat. Mas Lukman mundur satu langkah. Bayangan itu memanjang hingga hampir menyentuh kakinya. Ketika ia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada sesuatu yang berdiri di sana, ruang dapur kosong. Tiba-tiba terdengar suara berat, seperti sesuatu diseret dari arah ruang tengah. Ia berlari kembali ke sana. Lingkaran samar di lantai kini terlihat jelas, seperti baru saja digambar ulang. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang kini tidak lagi menampakkan senyum tipis. Wajahnya retak. Seperti topeng yang pecah, kulitnya terbelah di beberapa bagian memperlihatkan warna gelap di bawahnya. Matanya menatap Mas Lukman tanpa berkedip. Tidak ada tangisan, tidak ada tawa. Hanya tatapan kosong yang membuat lututnya terasa lemas. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Mas Lukman. Tanpa sadar, tubuhnya terasa tertarik maju satu langkah. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk ke dalam lingkaran. Ia mencoba melawan, mencengkeram tepi meja terdekat. Namun lantai di bawah kakinya terasa licin seperti lumpur. Setiap tarikan napasnya semakin berat. Suara bisikan kini terdengar jelas. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Mereka berbicara bersamaan, mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Ganti, ganti, ganti. Mas Lukman berteriak sekuat tenaga, mencoba mematahkan pengaruh itu. Dalam kepanikan, ia meraih kursi dan melemparkannya ke arah sosok tersebut. Kursi itu menembus tubuhnya dan menghantam tembok di belakang dengan suara keras. Dalam sekejap, sosok itu lenyap. Lingkaran di lantai menghilang, menyisakan lantai polos seperti semula. Suhu ruangan kembali normal. Namun tubuh Mas Lukman gemetar hebat. Nafasnya memburu, dadanya terasa nyeri. Ia jatuh terduduk, menyadari satu hal yang lebih mengerikan daripada semua penampakan itu. Sesuatu di rumah ini bukan sekadar menakut-nakuti. Ia sedang dipersiapkan. Dan ritual itu, yang entah kapan dimulai, kini telah aktif kembali. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan melewati gang yang sepi. Tidak ada satupun tetangga yang keluar untuk melihat suara keras tadi. Seakan-akan mereka sudah terbiasa dengan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Setelah kejadian malam itu, Mas Lukman tidak lagi mencoba mencari penjelasan logis. Ia berhenti meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya gangguan pikiran. Ada sesuatu yang memang sedang bekerja, dan pusatnya ada di rumah itu. Keesokan harinya, ia mengambil cuti dengan alasan sakit. Tubuhnya memang terasa tidak bertenaga, tetapi yang lebih mengurasnya adalah ketakutan yang terus menekan pikirannya. Ia memutuskan untuk membongkar bagian rumah yang menurutnya menjadi titik kejanggalan. Perhatiannya kembali pada ruang tengah. Ia menggeser meja dan karpet tipis yang baru saja ia beli. Di bagian lantai yang pernah memunculkan lingkaran itu, ia mencoba mengetuk-ngetuk permukaannya. Salah satu sudut terdengar lebih kosong dibanding bagian lain. Dengan peralatan seadanya, ia mencoba membuka keramik tersebut. Butuh waktu lama hingga akhirnya satu keping berhasil terangkat. Bau menyengat langsung keluar dari celah sempit di bawahnya. Bukan bau bangkai, melainkan campuran tanah lembab dan sesuatu yang amis. Di bawah lapisan keramik itu, terdapat ruang kecil seperti lubang buatan. Di dalamnya ada kain hitam yang sudah membusuk,
Beberapa lembar kertas bertuliskan simbol yang tidak ia pahami, serta benda kecil terbungkus kain merah. Tangan Mas Lukman bergetar saat membuka kain merah itu. Di dalamnya terdapat rambut panjang yang terikat, potongan kuku, dan foto lama seseorang yang wajahnya sudah pudar. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat dengan tinta yang hampir hilang. Pengganti harus datang sebelum waktu habis. Dadanya terasa sesak. Belum sempat ia mencerna semuanya, terdengar suara pintu depan tertutup keras, padahal ia yakin tidak ada angin. Rumah itu mendadak gelap meski siang hari masih terang di luar. Cahaya dari jendela seperti tertutup kabut tipis. Udara berubah berat. Mas Lukman berdiri perlahan, menyadari ia tidak sendirian. Dari arah kamar belakang, terdengar suara langkah pelan yang semakin mendekat. Kali ini tidak terburu-buru, tidak tergesa, seolah tahu bahwa ia tidak punya tempat untuk lari. Ia mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Sosok perempuan itu muncul dari lorong, namun wujudnya kini berbeda. Rambutnya masih terurai, tetapi tubuhnya terlihat lebih tinggi, lebih kurus. Seakan memanjang tidak wajar. Gaun putihnya menghitam di bagian bawah, seperti terbakar perlahan. Matanya menatap tepat ke arah lubang di lantai, lalu menatap Mas Lukman. Tidak ada suara teriakan, tidak ada lonjakan gerakan mendadak. Sosok itu berjalan pelan ke tengah ruangan, berdiri tepat di atas lubang yang baru saja dibuka. Tangannya terangkat, dan dari bawah tanah terdengar suara seperti bisikan banyak orang bercampur jadi satu. Dinding mulai retak tipis. Lampu gantung berayun sendiri. Mas Lukman mencoba berlari ke pintu depan, tetapi pintu itu tidak bisa dibuka. Seolah terkunci dari luar oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba jendela, namun kacanya terasa keras seperti baja. Suara bisikan berubah menjadi kalimat yang jelas di telinganya. Perjanjian telah lama dibuat. Darah sudah diberikan, kekayaan sudah diambil. Waktu pengganti telah tiba. Mas Lukman menyadari satu hal yang belum ia pikirkan sebelumnya. Mungkin rumah ini tidak sembarangan memilih orang. Mungkin sejak awal ia memang dipanggil. Murahnya harga sewa, kemudahan proses, hingga tidak adanya penghuni lain yang bertahan lama. Semua seperti pola. Tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Kakinya bergerak sendiri melangkah mendekati lingkaran lubang di lantai. Ia berusaha menahan, mencengkeram kusen pintu terdekat, tetapi kekuatan itu jauh lebih besar. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya begitu dekat hingga Mas Lukman bisa melihat retakan di kulitnya yang terus melebar. Dari celah retakan itu tidak ada darah, hanya kegelapan pekat. Tangannya yang dingin menyentuh dada Mas Lukman. Sekejap kemudian, ia merasakan sesuatu seperti ditarik dari dalam tubuhnya. Bukan jantungnya, bukan napasnya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih esensial. Ia terjatuh berlutut. Suara di dalam rumah berubah menjadi gema rendah yang memekakan telinga. Lantai di sekitar lubang seperti berdenyut pelan. Sosok itu menunduk, wajahnya sejajar dengan wajah Mas Lukman, lalu berbisik bahwa pengganti telah diterima. Dalam satu tarikan napas terakhir yang terasa sangat berat, penglihatan Mas Lukman mulai kabur. Lampu tiba-tiba kembali normal. Cahaya siang masuk tanpa hambatan. Lubang di lantai tertutup kembali seperti semula. Keramik kembali utuh tanpa bekas bongkaran. Tidak ada kain hitam. Tidak ada benda terbungkus merah. Sejak kejadian siang itu, Mas Lukman masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Ia tetap berangkat kerja, tetap menyapa orang-orang, tetap berjalan melewati gang yang sama setiap pagi. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Tatapannya kosong. Beberapa rekan kerja menyadari perubahan itu.
Ia lebih pendiam, jarang merespons candaan, dan sering terlihat memandangi layar komputer tanpa benar-benar mengerjakan apapun. Ketika namanya dipanggil, ia baru menoleh setelah beberapa detik, seolah butuh waktu untuk kembali sadar. Malam hari di rumah kontrakan Magetan justru terasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan melintas, tidak ada bisikan. Keheningan itu anehnya terasa lebih mengganggu daripada teror yang pernah ia alami. Rumah itu terlalu damai, seperti tempat yang telah menyelesaikan tujuannya. Mas Lukman mulai sering duduk lama di ruang tengah tanpa lampu menyala. Ia hanya menatap lantai tempat lingkaran itu pernah muncul. Ekspresinya datar, tidak menunjukkan rasa takut ataupun lega. Suatu malam, seorang tetangga yang rumahnya bersebelahan mendengar suara seperti orang berbicara sendiri dari dalam rumah Mas Lukman. Awalnya ia mengira Mas Lukman sedang menelepon. Namun suara itu terdengar seperti dua nada yang berbeda, satu berat dan satu lirih seperti perempuan. Tetangga itu mendekatkan telinganya ke dinding pembatas. Yang ia dengar bukan percakapan biasa. Suara berat terdengar memohon, sementara suara lirih menjawab dengan nada datar dan dingin. Kata-katanya tidak jelas, tetapi terdengar seperti pembahasan tentang waktu yang hampir habis. Keesokan paginya, tetangga itu mencoba menyapa Mas Lukman saat ia keluar membeli air minum. Ia kaget melihat wajah pemuda itu tampak semakin pucat, bibirnya sedikit kebiruan. Ketika ditanya apakah ia sakit, Mas Lukman hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, hanya kurang tidur. Namun senyum itu terasa tidak wajar, terlalu kaku. Beberapa hari kemudian, kejadian lain mulai muncul. Lampu rumah sering menyala sendiri di tengah malam meski saklar dalam posisi mati. Bayangan perempuan terlihat sekilas di balik tirai jendela ketika angin berhembus, meskipun tirai itu sebenarnya tidak bergerak. Anak kecil yang tinggal di ujung gang mengaku melihat Mbak rambut panjang berdiri di teras rumah. Saat lewat sore hari, warga mulai gelisah. Mereka sadar, pola lama seperti kembali terulang. Mas Lukman sendiri mulai merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia sering terbangun dengan dada terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang sedikit demi sedikit setiap malam. Ketika bercermin, ia sempat terdiam lama. Bayangannya terlihat sepersekian detik terlambat mengikuti gerakannya. Hal itu membuat napasnya tercekat. Suatu malam, saat duduk sendirian tanpa lampu, ia mendengar suara langkah lembut mendekat dari belakang. Kali ini ia tidak menoleh. Ia sudah tahu siapa yang berdiri di sana. Hembusan napas dingin menyentuh tengkuknya. Suara perempuan itu berbisik pelan, mengatakan bahwa waktu hampir selesai dan keseimbangan harus dipenuhi sepenuhnya. Mas Lukman menutup mata. Tidak ada perlawanan, tidak ada kepanikan seperti sebelumnya. Seolah ada penerimaan yang tumbuh perlahan dalam dirinya. Di luar rumah, angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya. Pohon mangga di halaman bergetar. Daunnya berdesir tanpa henti. Beberapa warga yang masih terjaga memilih menutup jendela rapat-rapat. Sudah 3 hari Mas Lukman tidak terlihat keluar rumah. Awalnya warga mengira ia sedang sakit. Namun ketika lampu rumahnya menyala terus tanpa pernah padam, bahkan hingga menjelang subuh, rasa curiga mulai muncul. Warung di dekat gang menyebutkan bahwa sejak 2 hari lalu, ia tidak lagi membeli apapun. Motor yang biasa terparkir di depan rumah juga tidak berpindah sedikit pun. Malam ketiga, suasana di ujung gang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan warga yang duduk di teras.
Hanya bunyi dedaunan pohon mangga yang sesekali bergesekan tertiup angin. Sekitar pukul 9 malam, seorang tetangga mencium bau aneh dari arah rumah itu. Bukan bau busuk menyengat, melainkan aroma lembab bercampur wangi bunga yang terlalu pekat. Aroma itu menguar hingga ke teras rumah sebelah. Beberapa warga akhirnya berkumpul di depan pagar rumah kontrakan Magetan. Mereka saling pandang, seolah tahu apa yang mungkin akan mereka temukan, tetapi tak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang memastikan. Salah satu pria memberanikan diri memanggil nama Mas Lukman dari luar pagar. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk pintu depan dengan keras. Suaranya menggema di dalam rumah, tetapi tetap tidak ada sahutan. Kunci pintu ternyata tidak terkunci rapat. Dengan dorongan pelan, pintu itu terbuka. Udara dingin langsung menyambut mereka. Lampu ruang tengah menyala terang, namun suasananya terasa berat. Tidak ada barang berantakan, tidak ada tanda perlawanan. Rumah itu tampak terlalu rapi untuk ukuran seseorang yang tidak keluar selama berhari-hari. Langkah mereka pelan menuju kamar depan. Pintu kamar tertutup, namun tidak terkunci. Ketika dibuka, pemandangan di dalamnya membuat semua yang berdiri di ambang pintu terdiam. Mas Lukman terbaring di atas kasurnya. Tubuhnya terlentang. Kedua tangan berada di samping badan, seperti orang yang tidur dengan tenang. Namun wajahnya pucat, tak berwarna. Matanya terbuka sedikit, menatap kosong ke arah langit-langit. Bibirnya membeku dalam ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar takut, melainkan seperti seseorang yang melihat sesuatu di detik terakhir hidupnya. Tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan. Salah satu warga mendekat dan mencoba menyentuh pergelangan tangannya. Kulitnya dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang baru saja meninggal. Yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah satu hal kecil yang nyaris tak terlihat. Di bawah tempat tidur, tepat di lantai kamar, ada bekas lingkaran samar seperti noda lama yang muncul kembali. Lingkaran itu tipis, hampir menyatu dengan warna lantai, namun jelas membentuk pola utuh. Dan di sudut ruangan, tirai jendela bergerak pelan, meski jendela dalam keadaan tertutup rapat. Tidak ada satupun warga yang berani berbicara tentang apa yang mereka rasakan saat itu. Mereka hanya berdiri dalam diam yang panjang. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, mengingat kejadian-kejadian lama yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Polanya sama. Pendatang baru. Beberapa minggu tinggal. Lalu ditemukan tak bernyawa tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Malam itu juga kabar menyebar cepat. Aparat datang, tubuh Mas Lukman dibawa pergi, dan rumah kembali dikunci. Secara resmi, kematiannya disebut karena penyebab yang tidak jelas. Tidak ada bukti kejahatan. Tidak ada tanda racun, tidak ada riwayat penyakit berat. Namun warga geng itu tahu, ini bukan kejadian pertama. Dan mungkin bukan yang terakhir. Ketika semua orang sudah pulang dan gang kembali kosong, lampu ruang tengah yang tadi sempat dimatikan oleh petugas mendadak menyala sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman Mas Lukman, suasana di ujung gang itu tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Warga memang kembali menjalani aktivitas, anak-anak kembali bermain sore hari, dan warung kembali ramai oleh obrolan ringan. Namun setiap kali pandangan mereka tanpa sengaja mengarah ke rumah kontrakan Magetan, selalu ada jeda hening yang tak terucap. Rumah itu kembali kosong. Pintu dan jendelanya tertutup rapat. Motor Mas Lukman telah diambil keluarganya. Barang-barangnya dipulangkan dalam kardus-kardus sederhana. Tidak banyak yang bisa dibawa, karena sebagian besar hanya pakaian dan peralatan kerja. Tidak ada yang tahu tentang apa yang sebenarnya ia alami di dalam rumah itu.
Ia tidak pernah sempat menceritakan secara utuh. Beberapa warga sepakat untuk tidak membahas kejadian itu terlalu jauh. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena rasa takut yang sulit dijelaskan. Mereka seperti memahami bahwa semakin sering rumah itu dibicarakan, semakin terasa kehadirannya. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka kembali meremang. Seminggu setelah kejadian itu, sebuah papan kecil kembali terpasang di pagar depan rumah. Dikontrakan. Tulisan itu sederhana, seperti biasa. Tidak ada keterangan panjang, tidak ada penjelasan sejarah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di dalamnya. Beberapa orang sempat mempertanyakan siapa yang memasang papan tersebut. Pemilik rumah mengaku hanya ingin kembali menyewakannya. Ia berbicara datar, tanpa menunjukkan kesedihan atau penyesalan. Seakan kematian seorang perantau hanyalah bagian dari risiko yang tak perlu dipikirkan terlalu dalam. Malam pertama setelah papan itu terpasang kembali, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Pohon mangga di halaman bergoyang pelan. Bayangannya menari di dinding rumah yang gelap. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang warga yang kebetulan terbangun untuk mengambil air minum mendengar sesuatu dari arah ujung gang. Suara itu lirih, seperti perempuan yang tertawa pelan, kemudian berubah menjadi isakan yang tertahan. Ia berdiri membeku di balik jendela rumahnya, tak berani keluar. Dari kejauhan, lampu ruang tengah rumah kosong itu tampak menyala sesaat, lalu padam kembali. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani memastikan. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar bahwa ada seorang pendatang baru yang menanyakan rumah kontrakan di ujung gang. Warga hanya saling pandang ketika mendengar kabar itu. Sebagian ingin memperingatkan, sebagian lainnya memilih diam, terjebak antara rasa kasihan dan ketakutan akan sesuatu yang lebih besar. Siklus itu terasa seperti roda yang terus berputar. Mas Lukman, dengan segala mimpinya untuk menjadi perantau sukses, kini hanya tinggal cerita yang dibisikkan dari satu rumah ke rumah lain. Ia datang dengan harapan besar, namun pulang dalam keheningan yang tak pernah ia rencanakan. Rumah kontrakan Magetan tetap berdiri di tempatnya, tampak biasa di siang hari, namun menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar terkubur. Seakan ada perjanjian lama yang terus menuntut keseimbangan, mencari pengganti demi pengganti tanpa henti. Dan mungkin, di suatu malam yang sunyi, jika seseorang berdiri terlalu lama di depan pagar rumah itu, ia akan merasakan tatapan tak terlihat dari balik jendela yang gelap, seolah ada yang menunggu. Tidak semua yang terlihat biasa benar-benar aman. Tidak semua kesempatan yang tampak mudah adalah jalan yang baik. Dalam hidup, kita harus selalu berhati-hati, peka terhadap tanda-tanda yang ganjil, dan tidak mengabaikan firasat yang berulang kali mengingatkan. Dimanapun dan kapanpun, kewaspadaan adalah pelindung pertama kita. Karena seringkali, bahaya datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan diam yang menipu.